Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit dan seluruh mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa perbedaan antara qorin dan khodam. Dua-duanya sering kita dengar pada saat kita berdiskusi dengan sesepuh atau orang-orang yang merupakan senior dari kita semua, atau sering kita berdiskusi dengan teman-teman kita berkaitan dengan qorin dan khodam. Nah, pada saat kita berdiskusi dengan teman-teman kita, tidak jarang terjadi perdebatan di antara kita mengenai status qorin dan status khodam. Apakah dua-duanya sama atau berbeda? Lalu kemudian apakah qorin ini bagian dari jin, malaikat, atau makhluk lain? Jadi sebelum kita membahas tentang perbedaan antara qorin dan khodam, pertama yang akan kita bahas adalah qorin. Apa pengertian qorin? Qorin ini berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat dari kamus atau dari istilah para ulama, biasa digunakan untuk memberi julukan kepada golongan jin yang mendampingi manusia pada saat dilahirkan ke alam dunia hingga dia meninggal dunia. Nah, istilah qorin ini muncul dan diyakini oleh masyarakat, dan bahkan sering terjadi perdebatan antara status qorin ini, karena petunjuk Rasulullah Muhammad SAW yang pernah menjelaskan tentang status qorin dalam hadisnya. Misalkan dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya adalah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah terdapat utusan untuknya, yaitu seorang qorin atau pendamping dari golongan jin." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah termasuk Anda, ya Rasulullah, yang didampingi oleh qorin tersebut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Termasuk aku. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk menundukkan qorin tersebut sehingga dia masuk Islam. Oleh karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang baru kita kaji bersama ini, terdapat kesimpulan bahwa jin qorin yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping Rasulullah dengan jin qorin yang mendampingi kita semua tentunya tidak sama. Dan ini juga menunjukkan bahwa qorin ini betul-betul dari golongan jin, jadi bukan golongan malaikat. Lalu apakah qorin ini memiliki energi positif ataukah negatif? Nah, tergantung penciptaannya. Pada saat dia mendampingi kita, di saat kita semua dilahirkan ke alam dunia, apakah dia berstatus Islam, apakah dia berstatus kafir? Karena jin qorin yang mendampingi Rasulullah, awalnya dia kafir, kemudian masuk Islam sehingga memiliki energi positif dan hanya memerintahkan sesuatu yang baik. Sedangkan kita semua memiliki dua kemungkinan, apakah jin qorin tersebut merupakan jin yang muslim dan jin positif, ataukah jin kafir
yang selalu memerintahkan kejahatan? Nah, tergantung penciptaan korin pada diri kita masing-masing. Jika kita enggan untuk melakukan kebaikan, berarti secara otomatis korin yang ada di dalam diri kita atau yang mendampingi kita, dia adalah jin fasik. Sedangkan jika kita sering berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, maka dipastikan jin korin tersebut merupakan jin muslim dan memiliki energi positif. Nah, dari hadis Ibnu Mas'ud tersebut, ini juga memunculkan beberapa pendapat dari kalangan ulama bahwa jin bisa juga seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Kemudian diawali dengan kafir, kemudian muslim. Nah, dalam jin korin tersebut terdapat 4 sifat yang selalu melekat dalam dirinya, yaitu terdapat warna merah yang menggambarkan atau melambangkan sifat amarah. Jika warna merah ini mendominasi dalam korin tersebut, maka kita menjadi seorang pemarah. Kemudian ada yang berwarna kuning yang melambangkan tentang sebuah keinginan atau harapan tentang sesuatu. Lalu ada yang berwarna putih yang merupakan lambang kesucian terhadap korin tersebut. Jika kita selalu melakukan kebaikan, maka warna yang muncul dalam diri korin tersebut warnanya putih, sehingga dia selalu memerintahkan kebaikan untuk kita semua. Kemudian sifat atau warna yang keempat dari korin tersebut adalah memiliki warna hitam yang memiliki makna sebuah kekuatan hati. Biasanya masyarakat Nusantara ini tidak heran sering melakukan tirakat, baik itu puasa atau topo melek, yaitu bertapa dengan menahan atau mengurangi tidur. Puasa biasanya memilih puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih saja. Atau puasa ngerowot, yaitu puasa yang mana buka dan sahurnya hanya memakan selain nasi putih. Artinya meninggalkan makanan pokok sehari-hari. Apa tujuannya? Yaitu membangkitkan energi putih yang ada dalam korin tersebut supaya dia memiliki sifat positif dan selalu menunjukkan terhadap hal-hal positif terhadap diri kita. Nah, itulah pengertian korin, dan bisa kita jelaskan bahwa korin memang berasal dari jin dan ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, ada yang kafir. Tergantung pada saat kita dilahirkan. Kemudian pengertian khodam. Jika kita melihat dari korin, dia sudah ada sejak kita lahir dan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani kita atau mendampingi kita semua, maka khodam tidak demikian. Khodam yang berasal dari golongan jin ini memang memiliki peran penting dalam membantu manusia, khususnya dalam melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Dan ini diperbolehkan dalam Islam selama kita tidak mengikuti perintah khodam tersebut. Nah, akan tetapi tidak semua orang yang lahir memiliki khodam. Karena khodam bisa didapat melalui 2 cara, yaitu pertama, khodam keturunan dari nenek moyang kita. Kakek, buyut, cicit kita memiliki khodam, maka bisa jadi kita mendapatkan turunan dari khodam tersebut. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, kemudian untuk menghasilkan khodam yang kedua, yaitu dengan cara lelaku. Atau memang seseorang sengaja untuk mengadopsi khodam tersebut. Baik dengan cara yang dibenarkan
ataupun dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Contoh yang dibenarkan misalkan kita membaca wirid-wirid tertentu atau zikir tertentu, misalkan ayat kursi. Pada saat kita mengamalkan ayat kursi, dari ayat kursi tersebut muncul sebuah khotam. Nah, ini khotam yang dibenarkan karena dia muncul dengan sendirinya lalu menolong kita semua. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengadopsi khotam yang tidak dibenarkan oleh agama, yaitu melakukan penyembahan, mencari kurban untuk dibuat sesembahan jin tersebut, atau harus menyekutukan Allah, atau menjadi seorang musyrik. Ini mengadopsi khotam yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Itu pengertian dari khotam. Lalu apa perbedaan antara qorin dan khotam secara garis besar? Dari satu sisi, antara qorin dan khotam memiliki kesamaan, yaitu berasal dari golongan jin. Nah, golongan jin tersebut ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Ini sisi kesamaan. Sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi pendamping bagi seseorang. Namun dari sisi perbedaan, qorin sudah ada sejak manusia dilahirkan. Sedangkan khotam, tidak semua orang memilikinya, kecuali dia memiliki khotam turunan dari nenek moyangnya, atau dia lelaku sendiri, mencari sendiri, hingga akhirnya memiliki khotam. Ini sisi perbedaan dari qorin dan khotam. Lalu apa solusinya bagi kita yang memiliki qorin atau memiliki khotam, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari bisikan-bisikan buruk, dari gangguan-gangguan energi negatifnya, dan kita mendapatkan efek positifnya, yaitu energi-energi positif yang ada dalam qorin dan khotam, supaya qorin dan khotam ini memiliki manfaat untuk kita semua dan bukan menjadi mudorot atau sesuatu yang merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu, silakan selalu membaca ayat kursi setiap hari sehingga qorin kita menjadi bersih dan menjadi baik, tidak selalu memberikan bisikan-bisikan jahat. Begitu juga yang memiliki khotam, supaya khotam kita menjadi khotam yang positif. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.